Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Jumat 25 November. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali perjalanan hidup hari ini kami akan membaca merenungkan firman. Berfirmanlah supaya kami semakin mengerti bahwa Tuhan memulihkan hidup kami. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya siapkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihi tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Saya mengantar kita semua pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan yang memulihkan. Saudara-saudara, Joel Osteen, seorang pengkhotbah dari Amerika, pada suatu kesempatan memberikan kesaksian tentang hidup ibunya. Suatu waktu dokter menvonis ibunya bahwa tidak akan lama lagi hidup karena penyakit kanker. Ketika mendengar vonis itu, Joel tidak khawatir dan tidak takut. Ia memiliki pikiran bahwa apa yang sedang dihadapi ibunya itu kecil dibanding dengan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Ia mengatakan bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan ibunya, dan itu benar. Ibunya sembuh, sampai sekarang ini ia masih hidup. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini menjelaskan kondisi bangsa Israel saat nubuatan Yeremia, bahwa mereka berada dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Mereka menganggap bahwa keterpurukan hidup yang mereka alami tidak akan dapat dipulihkan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam kondisi keterpurukan itu, Allah hadir melalui Yeremia yang bernubuat, membawa perjanjian pengharapan untuk pemulihan. Pemulihan apa yang dimaksud? Pada ayatnya yang ke-18, saudara-saudara, dikatakan di situ bahwa kemah-kemah Yakub akan berdiri dan dibangun oleh Allah. Kota yang runtuh akan terbangun kembali. Puri-puri yang runtuh akan berdiri tegak. Bahkan pada ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan bahwa Allah yang akan membuat mereka semakin banyak. Mereka tidak akan lagi dihina, mereka tidak akan lagi diremehkan, tetapi mereka akan mendapat kemuliaan. Itu yang Tuhan Allah sampaikan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada Israel dalam kondisi keterpurukan. Pertanyaannya, kenapa Allah melakukan hal itu? Jawabannya, karena kesetiaan Allah pada perjanjian pengharapan kepada dunia ini. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Mungkin saat ini kita sedang berada dalam keterpurukan karena orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita sedang berada dalam kondisi sakit.
Mungkin juga kita sedang berada dalam kondisi diremehkan, dihina karena iman kepada Yesus Kristus. Atau juga mungkin kita sedang berada pada kehancuran karena krisis ekonomi, karena kondisi rumah tangga yang mungkin kurang aman, atau karena pergumulan, karena tantangan, karena pencobaan, karena kekurangan, karena kegagalan, karena anak-anak dalam biaya-biaya mereka, atau karena masa muda mereka. Bukankah ada begitu banyak hal-hal yang kadang menghancurkan kita? Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, saudara-saudara, mari kita ingat bagaimana Joel bersaksi bahwa penyakit yang diderita ibunya itu kecil dibanding dengan kuasa Tuhan. Dan kepada bangsa Israel, sekalipun dalam kondisi keterpurukan, Allah menyatakan janji pengharapan dan pemulihan. Karena itu mari kita ingat bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Mari ingat Allah berkuasa dalam hidup kita dan lebih besar kuasanya dari apa yang kita takut dan khawatirkan dalam hidup ini. Allah yang telah memulihkan Israel dalam menyatakan pemeliharaannya melalui Yesus Kristus, maka Allah di dalam Yesus Kristus itu juga yang akan hadir terus-menerus memulihkan kondisi-kondisi dan keadaan saya dan saudara-saudara. Supaya dengan demikian kita terus memandang ke depan, mengarahkan hidup kita, melihat bahwa Allah sumber pemulihan dan juga senantiasa memberikan keteguhan iman untuk menyaksikan dan bersaksi tentang Allah sumber pemulihan. Saudara-saudara, mari menyambut minggu-minggu Advent dalam perayaan Natal di tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk firman-Mu. Buatlah kami mengerti bahwa Allah sumber pemulihan dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dan akan mengarahkan kami untuk mengerti setiap sabda-Mu dalam hidup ini. Dan kami menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam setiap perjalanan hidup. Berdoa untuk jemaat-Mu dalam beraktivitas hari ini mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Berdoa untuk pelayanan-pelayanan, berkati pengurus OIG, berkati majelis gereja-Mu, tim multimedia, tata usaha, koster security, songli dan organis, supaya kami boleh mengangkat pelayanan dalam terang kasih setia Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati bangsa negara, pemerintah kami, TNI, Polri, tenaga kesehatan. Dan sempurnakan syukur jemaat-Mu untuk berbagai perkara-perkara hidup yang mereka alami, termasuk yang berhari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan. Bahkan pergumulan-pergumulan setiap kami bawa kepada Tuhan, kuatkan dan beri kami solusi. Ini doa kami, ini penyerahan kami untuk perjalanan hidup hari ini, yang semuanya kami pinta dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.